Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto, senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih, para pemirsa juga. Opung emangkong bah, papu, terus itu tulangan-tulang, amang buru namburu, bapak tua, bapak udah. Inang tua, inang muda, abang, akang, lai itu, ya adik-adik, kakak-kakak, semua, senang sekali bertemu dengan Anda. Itu kita sudah berdoa, membaca firman Allah di pagi ini. Saya akan menyampaikan renungan firman Allah yang terdapat di dalam Matius 26 ayat 30 sampai dengan ayat 32 sampai dengan 33, ya, itu yang saya baca. Itu sebenarnya dari pasal ayat 30 sampai dengan 35. Demikian bunyi firman Allah. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan membawa kamu ke Galilea. Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Yesus berkata kepadanya, aku berkata, ayat 38. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum engkau ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus 35-nya, sekali-kali aku harus mati karena bersama-sama engkau. Aku takkan menyangkal engkau. Semua murid lain pun berkata demikian juga. Puji Tuhan. Jadi tema kita adalah kejatuhan Petrus. Ada 3 alasan mengapa Petrus menjadi jatuh dari pasal 26 ini. Yang pertama, ia terlalu percaya diri, ya. Terlalu percaya diri, yang berkelebihan. Percaya diri itu bagus. Kalau orang tidak memiliki percaya diri dalam hidupnya akan susah maju, akan susah berkembang. Tapi kalau orang tersebut terlalu percaya diri, akhirnya melupakan Tuhan. Akhirnya dia memakai kekuatannya sendiri, mengandalkan kemampuannya sendiri, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dan ini percakapan di mana Yesus akan menyerahkan diri untuk disalibkan. Ya, dia mengajak para murid untuk pergi ke Taman Zaitun. Dan di sana dia melakukan, ya, bercerita kepada Petrus, kepada mereka, bahwa akan tergoncang iman kalian. Petrus dengan gagah berani sekali-kali tidak. Tapi Yesus katakan, malam ini juga sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku. Sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Wah. Jadi dalam hidup ini jangan terlalu percaya diri yang terlalu berlebihan. Karena itu membuat kita kurang waspada, membuat kita menyombongkan diri, membuat kita berpusat pada kemampuan kita. Seharusnya kita berpusat kepada kemampuan Allah. Kalau seharusnya ketika Yesus berkata demikian, Tuhan beri kami kekuatan untuk tidak, ya, itu yang seharusnya, untuk kami tidak tergoncang iman kami, supaya kami tetap bisa bertahan, supaya kami tetap ini dan itu, ya. Ya. Nah, yang kedua dikatakan Alkitab, Petrus kurang berdoa. Ya, Matius 26 di Taman Getsemani, ya. Di taman, tadi di Bukit Zaitun, sekarang di Taman Getsemani. Apa yang terjadi? Yesus membawa murid-muridnya untuk berdoa, lalu 40-41 kita lihat. Setelah pasal 26, setelah ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapat mereka sedang tidur, dan berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yang kedua itu Petrus kurang berdoa. Jadi kalau kita kurang berdoa, berhati-hatilah. Lihat saja pertengkaran rumah tangga dimulai dari karena kehilangan doa, jam-jam doa bersama. Jadi kalau keluarga-keluarga tidak berdoa, siap-siaplah untuk bertempur. Siap-siaplah untuk melakukan hal-hal yang salah. Karena kita tidak memulai hari itu dengan Tuhan. Makanya perlu bangun pagi-pagi, berdoa bersama keluarga, menyembah Tuhan bersama, membaca firman Allah bersama, dan menyerahkan diri bersama, supaya apa? Kita dapat melewati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Berdoa saja kita masih kadangkala masih ada hal-hal yang setan masuki. Makanya Yesus katakan ketika dilihat Petrus bukannya serius berdoa mendukung gurunya, malah dia tertidur, murid-muridnya tertidur. Wah, jadi kalau kita kurang berdoa, berhati-hatilah, kejatuhan akan menanti di depan kita. Nah, karena kita kurang berdoa, kita bertindak di luar kehendak Tuhan. Jadi kalau kita kurang berdoa, kita pasti sudah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Dan hidup juga merasa takut. Dengan kita berdoa kan kehilangan rasa takut, karena Tuhan memberikan kekuatan iman bagi kita. Dan juga kita akan lebih suka bersekutu dengan orang-orang berdosa daripada bersekutu dengan Tuhan dan umat Tuhan. Karena apa? Kita sudah kurang berdoa. Makanya Yesus katakan, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku hanya satu jam saja. Berjaga-jagalah, berdoalah. Karena memang roh penurut tapi daging lemah. Roh kita mau menyembah Tuhan, roh kita bangun memuliakan Tuhan, roh kita mau memuliakan Allah. Tapi tubuh kita, sebentar lagi, udah jam 5. Sebentar lagi. Jadi saya biasa sebelum berdoa dengan keluarga, saya biasa lebih awal datang dengan Tuhan. Baru wajib bersama dengan keluarga. Lalu yang ketiga dikatakan, Petrus mengikuti Yesus dari jauh. Coba Matius 26 ayat 58. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah ia masuk ke dalam, ia duduk antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Jadi kita bisa lihat bahwa dia akhirnya, kita lihat satu ayat dulu di pasal 69. Sementara Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepada katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. 72-nya, dan ia menyangkal pula dengan bersumpah, aku tidak mengenal orang itu. Lalu 75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Jadi kalau orang mengikut Tuhan dari jauh, hanya kata orang Tuhan itu baik, kata orang Tuhan itu mulia, padahal dia mengalami persekutuan dengan Yesus. Dia bersama-sama dengan Yesus melakukan banyak perkara, banyak mujizat. Dia lihat bersama dengan gurunya. Tetapi karena mereka, tadi saya katakan tadi, dia terlalu percaya diri, lalu dia kurang berdoa, dan kemudian dia mengikut Yesus dari jauh. Dan kemudian kita lihat percakapan tadi hanya dengan seorang hamba, dia saja menyangkal 3 kali percakapan itu di dalam cerita itu. Maka teringatlah, setelah 3 kali dia menyangkal ayam berkokok, menangislah dia. Masih syukur menangis ya, daripada si Yudas Iskariot dia bunuh diri karena dia menjual Yesus. Mungkin Anda tidak menjual Yesus dengan apa? Dengan uang. Tapi Anda kadang-kadang juga menjual Yesus dengan perilaku Anda, dengan tindakan Anda, dengan perbuatan Anda.
Jangan sampai bertindak seperti Yudas Iskariot. Tapi kalau engkau melakukan itu, bertindaklah, datanglah kembali kepada Tuhan, bertobatlah. Karena kalau kita melihat, belajar dari kejatuhan Petrus, yang karena terlalu overacting atau terlalu percaya diri yang berkelebihan, akibatnya mengandalkan dirinya sendiri, kekuatannya sendiri. Aduh, haleluya. Lalu manusia yang kurang berdoa, itu mengakibatkan imannya akan luntur. Memang strategi setan membuat kita supaya malas berdoa. Jadi kalau murid-murid Yesus yang bersama dengan Yesus saja digoda begitu rupa sama setan, apalagi kita. Karena yang dapat mengalahkan setan itu adalah iman kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan, seluruh kekuatan Allah, hadirat Allah, kita rasakan dalam hidup ini. Kemarin saya sakit, tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan itu adalah tabib di atas segala tabib. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, Dia mampu menyembuhkan engkau tanpa harus melakukan pergi ke dokter. Ya, saya tidak dokter ya, enggak. Tapi saya mau katakan, bisa Anda tumpang tangan sendiri berdoa kepada Allah. Saya melawannya, sakit itu. Saya olahraga, walaupun olahraganya di rumah, biasanya saya di luar olahraga. Saya melawan. Saya bilang, istri saya bilang, udah sembuh. Saya tidak ingin langsung tidur aja di rumah. Saya orangnya bukan seperti itu. Jadi kalau saya sakit, sebenarnya cukup diberi makan. Kenyang-kenyang. Saya akan makan itu kenyang-kenyang, walaupun kadang nggak harus dipaksakan. Tapi mau saya katakan, bersama dengan Yesus kita lakukan perkara-perkara itu. Mari kita belajar dari kejatuhan Petrus, supaya dalam diri kita tidak terjadi yang demikian. Supaya diri kita tidak menyangkal Yesus, tapi betul-betul kita mencintai, mengasihi Yesus dalam hidup ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga. Mari Engkau berkati firman-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pengurapan Allah menyertai para pemirsa, menyertai kami semuanya dalam nama Yesus. Kuasa-Mu, energi-Mu menyertai kami semuanya, sehingga kami tidak mengalami kejatuhan seperti Petrus. Tapi kami bersyukur Petrus masih menyesal, menangisi sebab kejatuhannya. Dan pada akhirnya kami bisa melihat bagaimana Petrus melakukan terobosan setelah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus saat dia melakukan berbalik kepada Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka Tuhan memulihkan dia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga kadangkala mungkin seperti itu Tuhan, tetapi yang perlu kami lakukan adalah jalan berbalik kepada Tuhan. Terima kasih, berkati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Kau berkati, Kau nyatakan kuasa-Mu, Kau nyatakan kekuatan-Mu bagi bangsa kami ini Tuhan Bapa di surga. Dan Presiden dan Wakil Presiden, Tuhan tolong berikan hikmat akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Tuhan, pengurapan Allah menyertai mereka, hikmat Allah menyertai mereka, sehingga Tuhan mereka bisa mengatur keadaan bangsa ini Tuhan, dan mengatasi pandemi. Para menteri, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, semua stakeholders bangsa ini Tuhan memberkati. Terima kasih gereja Tuhan juga Tuhan berkati. Aras nasional, gereja-gereja Tuhan memberkati. Gereja Pantekosta juga Tuhan berkati. Seluruh sidang jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, bagi orang-orang yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau sakit COVID, taruh di atas kepalamu. Engkau yang sakit apapun, taruh di tempat yang sakit. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka-mereka yang sakit COVID, Tuhan, nyatakan kekuatan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang sakit COVID, percayalah bahwa Tuhan Yesus datang kepadamu saat ini, dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus engkau telah sembuh. Dari Sabang sampai Merauke, mereka-mereka yang mengambil tindakan iman
disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang sakit Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari tumpangkan tangan atas mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau nyatakan kuasamu, kau nyatakan urapanmu. Dalam nama Yesus, kuasamu dinyatakan, kuasamu dinyatakan, kuasamu dinyatakan. Mujizatmu terjadi bagi mereka. Sehingga mereka yang sakit, Tuhan Bapa di surga, disembuhkan oleh Tuhan. Apapun sakit penyakit mereka, disembuhkan. Biar kekuatan Tuhan, hikmat Allah, Tuhan mengatur semuanya. Jamah mereka Tuhan. Jamah. Sama seperti Engkau menyembuhkan hamba-Mu, sembuhkan juga mereka. Beri kekuatan kepada mereka. Tuhan, kami tetap yakin kuasa-Mu tidak kurang bagi mereka. Mujizat-Mu tidak kurang bagi mereka. Oh Bapa di surga, belas kasihan-Mu selalu berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Kemurahan-Mu Tuhan selalu banyak bagi mereka Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh berdoa kepada-Mu Tuhan, agar Engkau menyatakan belas kasihan-Mu kepada mereka yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra tahir, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkau juga menyembuhkan mereka apapun sakit penyakit mereka dalam nama Yesus. Yang mandul disembuhkan oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Apapun yang sedang terbaring di rumah sakit, di ruang ICU. Mari Tuhan jamah mereka. Beri kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Engkau nyatakan kemurahan, Engkau menyatakan belas kasihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang bergerak, Tuhan tolong mereka, agar mereka Engkau nyatakan kuasa bagi mereka. Kau berkati mereka Bapa di surga, yang jantung juga disembuhkan, yang kanker juga disembuhkan. Oh Bapa di surga, apapun sakit penyakitnya, yang dirasuk setan dipulihkan oleh Tuhan, yang diguna-gunai disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, mari Engkau nyatakan kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu bagi mereka, pertolongan-Mu bagi mereka, belas kasihan-Mu. Terima kasih bagi para dokter, tim dokter, atau para perawat, para mantri, para bidan juga Tuhan, volunteer dalam bergerakan bidang kemanusiaan ini, dalam menangani COVID khususnya Tuhan. Kami berdoa, pagari mereka dengan kuasa-Mu, pagari mereka dengan kuasa-Mu, pagari mereka, sehingga kekuatan dari Tuhan menyertai mereka, hingga mereka tidak terpapar. Kalau ada di antara mereka yang terpapar, Tuhan sembuhkan, jangan ada lagi tangisan, tabut, roh maut itu dari orang-orang yang terpapar COVID Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Jamah mereka Bapa di surga, jamah. Bagi Anda yang berdampak, mari, kalau Engkau orangnya, angkat kedua belah tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang mengangkat kedua belah tangan mereka, Tuhan datang kepada mereka. Tolong mereka Bapa, sehingga mereka tidak melakukan jalan-jalan pintas. Tidak. Tapi mereka melakukan jalan-jalan Tuhan. Mereka memandang persoalan yang besar itu bukan melihat persoalannya, tapi melihat kesempatan Allah untuk melakukan mujizat dalam hidup mereka. Kesempatan Allah untuk melakukan hal-hal yang besar dalam hidup mereka. Tapi kalau mereka tidak membina hubungan dengan Engkau, mereka tidak berdoa, mereka tidak membangun relationship yang baik dengan Engkau, mereka tidak akan memiliki keimanan yang tangguh. Itulah sebabnya setan berupaya mematahkan iman mereka, menghancurkan iman mereka dengan tidak berdoa dan tidak menyerahkan diri kepada-Mu. Tuhan, belas kasihan-Mu datang kepada mereka, bebaskan mereka, urapi mereka, datang kepada mereka. Sehingga mereka berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebaikan-Mu Tuhan telah Kau nyatakan kepada mereka. Terima kasih dan Engkau yang mau mengalami transformasi, kelahiran baru dalam Yesus. Kalau Engkau orangnya, taruh tangan-Mu di dada.
Dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan Kau nyatakan kebaikan-Mu. Lepaskan mereka dari rantai dosa mereka. Datang seperti Engkau datang kepada Saulus, datang juga kepada mereka. Ubahkan hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pakai mereka sebagai alat-Mu Tuhan, sehingga mereka mengalami transformasi Tuhan. Sifat-sifat Allah ada dalam hidup mereka. Sebab mereka datang kepadamu Tuhan, dan Engkau melepaskan mereka. Pakai mereka di masa-masa yang akan datang Tuhan. Sehingga banyak orang akan memuliakan Engkau dan meninggikan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Urapan Allah menyertai mereka. Kalau Engkau mau ngambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu Tuhan, tolong sehingga Tuhan Bapa di surga, mereka mengalami transformasi Tuhan. Mereka, oh Tuhan, yang sudah mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan tolong mereka. Dalam nama Yesus, kalau Engkau orangnya, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya sadar, saya mengakui segala dosa dan kesalahanku. Ampuni dosa dan kesalahanku. Sucikan aku dari segala dosa-dosa yang telah aku lakukan. Masuk dalam hatiku. Jadilah Tuhan, jadilah penguasa dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kepadamu. Kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami percaya. Sekarang ku mendapatkan hidup baru dalam Tuhan karena firman-Mu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadamu tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarkan Tuhan bersama dengan mereka. Bagi mereka-mereka yang kesulitan mencari pekerjaan atau mereka yang baru lulus, Tuhan tolong mereka kesabaran dari Tuhan. Kuatkan mereka sebagai orang-orang muda. Biarkan mereka kreatif Tuhan. Tuhan tolong mereka semua, berkati mereka. Kesabaran dari Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kemurahan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu datang kepada mereka, sehingga mereka tidak melakukan jalan-jalan yang tidak diberkati Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Engkau datang untuk memberikan kelimpahan bagi mereka. Kekuatan iman menyertai mereka. Urapi mereka semua Tuhan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kau bersedia menjawab doa-doa hamba-Mu, doa kami, gereja-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau mau berkata kepada kopi ini lenyap, maka dia akan lenyap. Itu sebabnya kami akan terus bertalu-talu meminta kepadamu. Kau nyatakan Tuhan, kami tidak hanya sekedar kurang, tapi Tuhan nyatakan sehingga proses ekonomi kami, bangsa ini Tuhan, boleh berputar kembali sebagaimana sedia kala sebelum COVID terjadi. Baik bangsa-bangsa Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Bagi Anda sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengucapkan selamat bagi Anda yang mengalami pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Mari saksikan kemurahan Tuhan itu. Puji Tuhan. Dan kalau Anda beraktivitas pagi ini, saya berdoa supaya pengurapan Allah menyertai-Mu, dan sadari Tuhan menyertai engkau. Dan sehingga perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita adalah tindakan yang muliakan Tuhan. Dan saya mau katakan juga, haleluya, biar kita terus memuliakan Tuhan. Kalau kita mau beraktivitas keluar, jangan lupa ya mentaati prokes 5M, memakai masker, menjaga mencuci tangan, dan itu juga menjaga jarak, menjauhi kerumunan, lalu kemudian mengurangi mobilitas. Dan kalau yang tak kalah pentingnya, yang keenam, berdoalah supaya Tuhan memberikan tetap kekuatan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat lingkungan kita, kepada bangsa dan negara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah, engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati, dan tertawalah dengan orang yang tertawa, menangislah dengan orang yang menangis. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Puji Tuhan, salam Indonesia, salam Nusantara. Doaku kepadamu, urapan Allah, kekuatan Allah, energi Allah, takkan kekurangan orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang mencari wajah-Nya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.